Apakah Yang Mulia Skechers edisi trail run kali ini lebih baik daripada Skechers yang biasa kalian pakai? Semua yang dilakukan Skechers. Halo guys, Dimas di sini, dan setelah per Skechersan kemarin, gue dengan senang hati akan membahas Skechers lagi karena kalian belum tahu aja. Kita cerita-cerita kayak gitu karena kita mau potong Skechers tentu saja. Nah, gue pengen tahu kualitasnya seperti apa, makanya gue udah datengin sepatu ini buat kalian, dan kebetulan ada yang memang mau buang sepatunya, jadi daripada dibuang dikasih aja ke kita buat dipotong-potong begitu. Dan sepatu ini memang dimarketkan sebagai sepatu trail run, bisa dipakai trail run. Kita bisa lihat juga dari stylenya yang ya memang ini ada gigi-giginya gitu ya. Nah, tapi ini trail run seperti apa? Kalau meminjam istilahnya Ray, brand outdoor ya, dia mengkategorikan sepatu trail itu ada 3. Yang pertama itu adalah light trail, yang kedua adalah rugged trail, dan yang ketiga adalah off trail. Artinya apa? Off trail ini bener-bener trail run yang sesungguhnya kalian udah nggak ketemu jalan, kalian bener-bener nerabas hutan, ngerambah kesana kemari lah gitu ya, bener-bener jalannya sangat-sangat off-road sekali. Nah, sedangkan kalau gue perhatiin, ini rasanya untuk jalan yang bener-bener off-road enggak deh, ini lebih ke rugged trail. Dan apakah ini sepatu yang bagus atau enggak, ya kita akan jawab setelah pengetesannya. Sebenarnya mungkin udah bisa ketebak ya gimana kualitasnya, karena gue udah diajak mangap-mangap bareng sama sepatu ini. Ya, seperti ciri khasnya Skechers lah. Terus, jadi tanpa perlu lama-lama lagi, langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Mulai dari bahasa pray dulu aja ya. Yang pertama, ini meshnya itu harusnya ya cukup baik untuk breathability kalau kita lihat dari atas, tapi nyatanya enggak. Ada kain yang ini ya, ini masih tembus udara, tapi nggak bisa dibilang yang breathability-nya bagus. Kita lihatin aja lah tes breathability-nya seperti apa. Jadi kesimpulannya apa? Biasa. Nah, bagus nggak sih material uppernya? Enak nggak sih dipakainya? Jujur, touch feel-nya tuh enak, tapi kalau kalian udah biasa pegang sepatu-sepatu merek lain, ini tuh kelihatan biasanya materialnya tuh nggak mewah, nggak gimana banget. Bahkan gue punya kritik untuk bagian lacing systemnya. Kita lihat ya, lacing systemnya itu ada 2 lubang di sini, kemudian untuk runners knot-nya itu jauh. Ngunci sih, iya, tapi kan ini juga jadi pertanyaan gitu. Berarti dari awal memang maksa pengen ada desain ini. Nggak mesti ada desain ini pun harusnya nggak apa-apa kok buat bisa ngasih lock yang bagus gitu. Karena kalau kita lihat nih, Salomon aja yang udah ngerajain misalnya, mereka nggak main sampai kayak begini banget kok. Mendingan pakai yang gaya diserut gitu kayak 910 Yuza. Ini tuh jujur kelihatannya tuh lebay kalau menurut gue, dan ini lebih kayak sepatu fashion. Di sini jahitan ya, jahitan jelas nggak rapih. Kalian bisa lihat begini aja ya. Ini banyak banget benang-benang keluar. Terus ada material yang water repellent juga di sini. Jadi ini menurut gue juga agak aneh. Kenapa water repellentnya ditaruh di bagian belakang doang? Dan gak ada lagi di tempat yang lain, men. Oke sih, memang di sini nggak akan tembus air karena kan ini bahannya pasti keras. Sebenarnya ya, mereka kalau memang niat kasih banyak banget, mungkin bisa kasih tambahan gitu di sekitaran samping sini, kayak tanggung aja. Ya kalau memang ada water repellent itu seolah-olah memang gimmick ada aja biar kelihatan water repellent gitu buat pas lagi dipakai. Tapi ya akuin aja fungsinya nggak gitu, karena begitu kita tes si uppernya ini, itu tembus air juga kok. Bagian yang mayoritasnya ini ya, yang 70%-nya lebih ini ya tembus air gitu. Ini logika gue ya, mendingan kalian nggak usah dikasih bahan water repellent kayak gini aja sekalian nggak sih? Ya udah aja, biarin gitu. Karena bagian dalamnya ini tuh kayak bahan flanel gitu, dan bahan flanelnya memang sintetis sih, tapi ya nahan air gitu, nyerap air di sininya. Jadinya lama keringnya. Jadi ya seolah-olah Skechers tuh mau teriak lagi,
pamer kalau mereka tuh jago bikin gimmick, bikin persepsi kalau seolah-olah ini tuh tahan air gitu. Tapi dengan adanya nambahin bahan ini, barangnya ada water repellent teknologi di sini, padahal kagak ngaruh, kagak kepake. Material uppernya juga kagak nahan air. Ini guardnya tanggung gitu. Men, gue akan kejam menilai ini. Buat gue ini uppernya nggak layak buat jadi sepatu trail run, sorry ya, karena memang ya nggak sebagus itu aja. So far biasa aja. Ini nggak jelek juga secara material pemilihannya, dan gue akan kasih rating di angka 5 dari 10. Oke, kita majulah ke bagian soalnya ya. Gue agak kecewa sih sebenarnya ya, karena buat trail run itu kan kita butuh soal yang stabil. Ini oke, soalnya stabil. Ketika kita cek gini ya sebenarnya lumayan stabil, tapi lumayan ini feels weird karena soalnya yang empuk, bahkan menurut gue tuh keempukan loh soal trail segini tuh. Itu gak kasih support yang cukup baik gitu sebenarnya pada kaki kitanya. Gue lebih ngerasa akhirnya ya gimmick gitu, sorry ya, kenyamanan itu not so good. Kita mau bahas material dulu sekarang, dan kita mau fokus bahas material outsole-nya dulu deh. Ini juga, man, gue kecewa sih. Ini ada brand Goodyear, kita coba Dremel selama 30 detik, dan sisanya cuma 2 mm. Ini jauh lebih habis daripada Continental, daripada Vibram, jauh sekali kalah. Padahal ini solnya bawa nama Goodyear loh. Nah, Goodyear ini kan dipersepsikan karet ban yang sangat kuat sekali, dan ini biasa aja loh. Gue nggak tahu apakah Goodyear yang dikasih untuk Skechers ini memang nggak sebagus biasa, tapi ini, man, ini biasa banget gitu. Kualitasnya nggak jauh sama sol-sol karet yang lain. Dan kita dapat info kalau memang dulu ditujukan sepatu ini tuh beli untuk ketemu medan-medan lumpur, dan memang kita dapat impresi itu juga sih. Apalagi ada yang komen juga sama kita betapa bagusnya sepatu ini ketika dibawa ke proyek. Ya dengan asumsi dia akan ketemu gravel, dia akan ketemu tanah, ketemu lumpur. Ya oke, harusnya mumpuni dong. Gue sih sebenarnya nggak mempertanyakan ketika ketemu gravel, ketika ketemu tanah biasa. Tapi ketika ketemu lumpur, ini not so good, man. Gue udah ukur, ini sekitar 3,3 mm si giginya atau tahunya ini ya. Sepengetahuan gue nih ya, dari orang-orang outdoor, biasanya kalau memang mau ngegigitnya dalam, kita butuh minimal sekitar 5 mm. Sedangkan kalau cuman 3,4, biasa-biasa aja. Ya ini biasa-biasa aja gitu. Memang bukan buat lumpur. Buat gravel maybe yes, tapi ya udah gitu. Barangnya kayak gitu aja. Nah, kalau kita bandingin sama Vibram, ya kita punya sol Vibram di kantor, Vibram original dari Itali. Ya kalau kita bandingin itu di angka 4,5. Ya memang bukan di 5, tapi 4,5. Itu lebih mendekati ke 5, dan gue lebih paham gitu kalau ini akhirnya gripnya di lumpur lebih bagus. So, ya berdasar dari itu, gue tidak akan mengkategorikan ini sebagai sepatu yang sangat mumpuni buat outdoor. Ini adalah sepatu outdoor style atau trail run style akhirnya. Ya gue kasih angka 6 lah dari 10. Lanjut ke konstruksinya. Nah, konstruksinya cementing, masih spesial juga di sini. Tapi kita bisa ngelihat ya betapa hebatnya Skechers mengalahkan Nike dalam hal pengeleman. Dimana kita tahu ya sekarang Nike itu lemnya cepet banget jebol, cepet banget lepas, dan Skechers itu mengalahkan itu, lebih cepat lagi dan lebih jelek lagi lemnya. Semua Skechers kayak begitu. Kenapa gue bisa ngomong? Gue user Skechers lama. Ini sepatu bini gue. Kita baru mau pakai syuting aja, gue langsung tarik pakai 4 jari, bret, kebuka. Dan ini adalah masalah yang sangat umum terjadi. Jadi kalau kalian butuh tempat reparasi ya, mau kalian main-main ke shoe workshop, di sana kalian bakal lihat banyak sekali sepatu yang masuk itu adalah Skechers. Bukan karena Skechersnya banyak user base-nya di Indonesia, tapi memang buktiin kata-kata gue, dalam hitungan 2 tahun, 3 tahun, itu Skechers kalian itu akan sangat mudah sekali buat mangap. Ya kayak beginilah. Ya sorry itu saya Skechers, tapi ini kenyataan hidup kalian. Dan spesimen sepatu yang kita bedah ini sudah mendapatkan reparasi juga. Bukan dari kita, tapi memang dia bilang ini somewhere lah ya, reparasi, pasti lemnya tidak sebagus original, dan akhirnya kayak begini. Tadi juga gue ngebuka bagian belakang cuman pakai jari tangan dengan sangat mudah. Tapi itu kan lem yang sudah diperbaiki ya, oke lah kalian berpikir seperti itu. How? Lem originalnya. Nah, ada tentu saja bagian yang masih originalnya. Di beberapa titik kita coba, gue bahkan udah coba tarik ya lepas juga gitu. Gue bisa dengan mudah ngebuka yang dari upper ke sininya. Di beberapa titik-titik yang lain, pengalaman yang lain juga bisa dengan mudah terbuka. Jadi
nothing special man. Dari segi lemnya, Skechers itu bukan barang extraordinary. Skechers itu barang biasa aja ya. Dengan rating ya gue kasih untuk konstruksinya di 5 lah dari 10. Nah, oke lah kita jawab kemudian dengan performance. Tapi kan mungkin performance-nya bisa bagus. Nah, core promise-nya Skechers tuh apa sih? Biasanya jawabannya tuh satu, nyaman. Nah, bisa nggak buat yang sakit kaki? Bisa buat yang sakit kaki. Bahkan beberapa ada yang lebih lebay. Sakit kakinya hilang, sakit kakinya sembuh kalau pakai sepatu ini. Mereka men, itu cuma ilusi. Karena faktanya Skechers itu bukan solusi, tapi ini adalah pembantu sementara. Jadi, apa yang dilakukan Skechers untuk memenuhi core promise-nya itu, semua itu konsisten dengan adanya sole dan insole yang empuk. Empuknya over bahkan menurut gue. Di bawah 15 di durometer. Bahkan di sepatu ini kita ketemu di angka 11-12. Itu kecil banget durometernya men. Bahkan midsole-nya yang harusnya, yang supposed to be tough ya, untuk sepatu ini ya, sepatu trail, cuman 11 durometernya. Ini artinya terlalu over empuk. Jadi karena terlalu empuk itu, kaki kalian tuh dimanjain. Bayangin aja kalian nginjek karpet yang empuk, injek bantal yang empuk, enak. Tapi bayangkan harus jalan di atas karpet, bantal jangka panjang gitu ya, bahkan sampai capek. Kaki kalian tuh bakal capek-capek juga, dan nggak selesai masalahnya. Karena kalau kalian udah punya masalah kaki nih, masalah lutut, masalah otot kaki, kemudian masalah-masalah yang lain, itu tuh kalian nggak butuh yang sangat-sangat empuk, bahkan keterlaluan empuknya. Cuman waktu-waktu tertentu aja ketika sangat-sangat sakit sekali, silakan dipakai untuk sementara. Tapi habis itu, long run-nya, jangka panjangnya itu jangan dipakai yang seempuk itu. Pakainya yang oke-oke aja lah, yang belasan, 20-an gitu durometernya, itu akan lebih baik. Kenapa? Karena kaki kalian itu akhirnya nggak terlalu mendelep. Dan di sini, itu kejadian loh, kakinya sangat-sangat mendelep banget. Ini kan memory foam ya, ketika diinjek, kaki kita tuh ngedelep banget, masuk banget gitu. Kalian bisa lihat lah di visualisasi yang gue liatin. Dan kenapa sakit kakinya bisa hilang? Skechers tuh pinter ngakalin. Dimana kita tahu nih, sepatu-sepatu modern itu biasanya sempit. Nah, Skechers itu nggak sesempit itu, dibuka nih bagian depannya. Jadi tuh boxnya kebuka. Nah, akhirnya karena arc-nya nggak terlalu kejepit, lumayan mengurangi sakitnya. Terus apa yang dilakukan sama Skechers? Mereka bikin arc support-nya atau bagian arc-nya ini itu dibikin tinggi banget, jadi neken. Nah, apa yang terjadi kalau arc kita itu ditekan? Yang terjadi adalah sakitnya hilang, nggak kerasa. Tapi apakah itu sembuh? Nggak sembuh sama sekali, cuman hilang. Nanti begitu dilepas, kakinya akan sakit lagi. Boleh nggak kalian pakai buat mengurangi sakit dalam jangka pendek? Boleh, tapi bukan ini solusinya. Solusinya itu adalah datang ke dokter, ke podiatris, dan kemudian diterapi. Selain terapi, dikasihlah sepatu-sepatu yang turut mensupport itu. Salah satunya adalah sepatu-sepatu dengan stability yang baik. Nah, Skechers ini kebetulan memang punya stability yang cukup oke, tapi bukan stability yang kita harapkan. Correct me if I'm wrong deh. Kalau kalian dari dokter, gak apa-apa. Gue sangat open dengan diskusi ini. Silahkan kasih gue masukan. Tapi gue yakin kalian pasti setuju kalau empuk yang lebay ini gak jadi solusi buat kaki. Ini cuma pengurang sakit sementara sampai akhirnya sembuh. Yang kita butuhkan itu tetap exercise-nya, latihannya gitu ya, fisioterapinya, kemudian olahraga yang tepatnya, dan olahraga yang tepatnya pun harus pakai sepatu yang tepat gitu. Itu baru jadi solusi sebelum kalian bener-bener sembuh gitu. Atau setidaknya kalau nggak sembuh berkurang lah sampai 80-90% maybe, seenggaknya jadi bisa berfungsi normal lagi si kakinya. Bahkan udah banyak penelitian di luar sana kalau overly cushioned shoes, ini kan cushionnya tebal banget ya, itu justru juga berbahaya buat kaki kalian. Baik buat yang sudah ada masalah kaki atau yang tidak ada masalah kaki. Masuklah kita ke pembahasan performance. Secara performance ini sepatu lari bisa diterima. Jadi memang berfungsi dengan oke, tidak terlalu salah-salah banget. Tapi buat menjadikan ini adalah sepatu jalan dan pergi ke proyek, itu sangat salah besar guys. Karena ini ya, sudut rokernya ini ekstrim banget, dan akhirnya akan menghasilkan apa? Hammer toes, taunya naik gitu ya. Dan itu long run-nya juga nggak baik buat kaki kalian. Better cari yang lebih proper guys. Kalau buat walking gitu ya, buat hari-hari, mendingan kalian cari yang tidak seagresif ini tapi lebih rata. Tapi oke lah, ini memang hanya dipakai lari oleh kalian pada akhirnya. Jadi gue memang menerima ini sebagai sepatu lari. Gue tidak menerima ini sebagai sepatu buat jalan harian ke proyek dan lain sebagainya karena tidak proper. Dan gue tidak menerima ini untuk sepatu sebagai sepatu terapi. Sepatu painkiller sementara ya, tapi buat sepatu terapi no, nggak masuk juga kalau menurut pandangan gue. Dan akhirnya untuk
performance by POV Shoe Polish, kami melihat ini adalah sepatu running biasa yang stylish ya dengan rating 6 dari 10. Terakhir untuk kenyamanannya. Wah, ini pasti kalian akan sangat bersemangat. Tuh, kenyamanannya dahsyat. Empuk sekali. Tapi kan gue udah cerita tadi, nyamannya gara-gara apa? Nyamannya gara-gara, oh iya, tuh boxnya lebar. Tuh box lebar, cek. Good. Empuk. Nah, empuk ini harus hati-hati nih. Empuk ini nggak berarti sama dengan nyaman. Empuk ini jangka panjangnya bisa bikin kaki kalian cedera dan tidak nyaman. Jadi, ya kalau ada rating nih buat kenyamanannya, ya gue harus kasih ratingnya biasa-biasa aja. Di angka 7 dari 10. So far biasa-biasa aja. Jadi apa kesimpulan gue terhadap Skechers ini? Skechers ini tuh barang yang harus kita lihat dengan sangat bijak sekali loh. Sama dengan kita ngelihat paracetamol. Sorry kalau memang kejauhan, tapi POV gue seperti itu. Paracetamol itu tidak menyembuhkan sakit, tapi mengurangi sakit. Membantu kalau sakit kalian lagi parah. Bukan solusi jangka panjang, bukan untuk kalian jadikan sepatu utama, tapi ini adalah backup shoes. Yes, ini adalah sepatu untuk ngebantu, iya, tapi ya itu, jangan kelamaan. Believe it or not, kondisi kaki gue yang memang ada sakitnya, pakai Skechers itu nyaman sebentar, tapi lama-kelamaan sakit, itu justru hilang ketika gue pakai sepatu kayak begini. Ini keras loh, ini sepatu kulit loh, tapi ini lebih stabil, supportnya lebih baik buat kaki gue, dan akhirnya menghilangkan rasa sakitnya. Jadi pada akhirnya nggak berarti empuk itu sama dengan nyaman dan sama dengan menterapi kaki kalian. No, ini bukan solusi jangka panjang. Saran gue, be wise. Dan banyak banget sekarang orang-orang yang pindah. Entah pindah karena hype, entah pindah karena hal-hal yang lain gitu ya, karena kebutuhan olahraga yang lebih serius dan lain sebagainya. Akhirnya mereka nggak pakai lagi merek ini. Tapi ketika mereka pindah itu, mereka menemukan berbagai pertanyaan. Kenapa gue pakai NB yang nggak sempuk itu tapi kaki gue nggak sakit? Kenapa gue pakai Asics yang katanya nggak semenyembuhkan ini, tapi lama-lama kaki gue ada perbaikan nih kondisinya? Kenapa gue pakai On-Cloud yang nggak seempuk Skechers tapi rasanya lebih empuk daripada Skechers? Karena itu tadi, semua yang dilakukan Skechers sudah sanggup dilakukan dengan lebih baik oleh semua kompetitornya. Dan kalau kalian tanya, ada nggak yang sebagus Skechers sebagai alternatif? Jawaban gue susah. Tapi kalau kalian cari yang lebih baik dari Skechers, banyak. Mereka semua sudah punya penawaran lebih menarik daripada Skechers. Jadi, apa bagusnya Skechers? Kalian jawab, karena gue nggak tahu. Dan sepatu ini gue nobatkan sebagai sepatu yang biasa-biasa aja. Sepatu ini bisa buat dipakai trail run, tapi dengan berbagai macam catatan. Dan gue peringatkan kalian, kalau pakai sepatu ini sebagai sepatu jalan atau sepatu berdiri lama, kalian akan menghadapi rasa sakitnya di masa-masa mendatang. Ya, pakailah dengan bijak sepatu ini, dan rating sepatu ini biasa-biasa aja di angka 5,8 dari 10. Pasti di antara kalian ada yang gak setuju dan langsung menghujat gue, itulah yang gue harapkan. Kita diskusi lebih mendalam lagi, tapi kenyataannya udah gue bongkar-bongkarin tentang seperti apa sih kualitas si Skechers ini. Dan kita akan cari beberapa sepatu-sepatu yang lain yang lebih wajar dan waras juga nyamannya, berikut benefitnya lebih real juga. Nah, sepatu apakah saja itu? Kalian udah dapat spillannya, kita akan diskusikan selama bulan Juni, Juli, dan bahkan mungkin sampai Agustus nanti. Oke, sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya. Gue Dimas undur diri, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.